Jika Anda ingin mengumpulkan madu, jangan tendang sarang lebahnya. Pada tanggal 7 Mei tahun 1931, perburuan penjahat paling sensasional di kota New York yang pernah dikenal akhirnya sampai pada klimaksnya. Setelah berminggu-minggu pencarian, Crowley C. 2 senjata, sang pembunuh, perampok bersenjata yang tidak merokok dan tidak minum minuman keras berada dalam posisi bertahan, terjebak dalam apartemen kekasihnya di West End Avenue. 150 polisi dan detektif mengepung tempat persembunyiannya. Mereka membuat lubang-lubang di atap, mereka berusaha memancing keluar Crowley, si pembunuh polisi, dengan gas air mata. Kemudian mereka menyiapkan senapan mesin di gedung-gedung di sekitarnya, dan selama lebih dari 1 jam area pemukiman New York dipenuhi suara letusan senjata. Crowley merangkak di belakang kursi, membalas tembakan polisi tanpa henti. 10.000 orang tercekam menyaksikan pertempuran ini. Belum pernah kejadian seperti ini terjadi di pinggir jalan New York. Ketika Crowley tertangkap, Komisaris Polisi E.P. Mulrooney menyatakan bahwa si bandit, 2 senjata, merupakan salah satu kriminal paling berbahaya yang pernah tercatat sejarah New York. Dia akan membunuh, ujar sang komisioner, hanya karena jatuhnya sehelai bulu. Namun bagaimana Crowley si 2 senjata, memandang dirinya sendiri? Kita tahu, karena tatkala polisi memberondong apartemennya, dia menulis sepucuk surat yang ditujukan untuk mereka yang berkepentingan. Ketika dia menulis, darah mengalir dari lukanya meninggalkan jejak merah di kertas. Dalam suratnya itu, Crowley berkata, "Di balik pakaian saya ada sebuah hati yang letih, tetapi sebuah hati yang baik yang tidak tega melukai siapapun." Beberapa saat sebelum hal ini terjadi, Crowley baru saja mengadakan pesta kencan dengan pacarnya di pinggir kota Long Island. Tiba-tiba seorang polisi muncul menghampiri mobilnya dan berkata, "Coba saya lihat surat izin mengemudi Anda." Tanpa berkata sepatah pun, Crowley menarik picu senjatanya dan menembak polisi itu hingga bermandikan darah. Tatkala polisi yang menjadi korban itu jatuh, Crowley melompat keluar mobil, merampas senjatanya, dan menembakkan sebutir peluru lagi ke tubuh tak berdaya itu. Itulah si pembunuh yang berkata, "Di balik pakaian saya ada hati yang letih, tetapi sebuah hati yang baik, hati yang tidak tega menyakiti siapapun." Crowley dihukum mati di kursi listrik. Begitu dia tiba di penjara Sing Sing, apakah dia berkata, "Inikah yang saya peroleh karena membunuh orang-orang?" Tidak, dia berkata, "Ini yang saya peroleh karena membela diri." Hal penting dari kisah ini adalah, Crowley si 2 senjata, tidak menyalahkan dirinya sama sekali. Apakah itu sikap yang tidak biasa di antara para kriminal? Jika Anda mengira begitu, dengarkan ini. Saya sudah melewatkan tahun-tahun dalam hidup saya memberi orang-orang kesenangan, membantu mereka menikmati hidup, dan yang saya peroleh adalah perlakuan kejam, sebagai orang yang dicari-cari. Itu yang diucapkan Al Capone. Ya, musuh masyarakat paling terkenal, pemimpin geng paling kejam yang pernah membantai Chicago. Capone tidak mengutuk dirinya. Dia sebenarnya menganggap dirinya sebagai dermawan-dermawan yang tidak dihargai dan dimengerti secara keliru. Demikian pula dengan Dutch Schultz sebelum dia terkena tembakan seorang bandit di Newark. Dutch Schultz, salah satu penjahat paling terkenal di New York, mengatakan dalam suatu wawancara yang dimuat di surat kabar bahwa dia seorang dermawan publik. Dia percaya itu. "Saya pernah melakukan surat menyurat dengan Louis Lawes, yang merupakan sipir penjara Sing Sing New York, tentang masalah ini, dan ia menyatakan bahwa, hanya sedikit para kriminal di Sing Sing menganggap diri mereka orang jahat. Mereka sama manusiawinya seperti Anda dan saya. Jadi mereka membuat rasionalisasi. Mereka menerangkan. Mereka bisa mengatakan kepada Anda mengapa mereka harus menembak dengan menarik picu senjata begitu gesit. Hampir semua dari mereka berusaha memberikan alasan, keliru atau logis, untuk membenarkan tindakan-tindakan antisosial mereka, bahkan untuk diri mereka sendiri, karenanya dengan keras mereka berpendapat bahwa mereka sama sekali tidak patut dipenjara." Jika Al Capone, Crowley si 2 senjata, Dutch Schultz, dan para wanita maupun pria putus asa di balik dinding penjara itu tidak menyalahkan diri mereka sama sekali, bagaimana halnya dengan orang-orang yang berhubungan dengan Anda dan saya? John Wanamaker, pendiri sejumlah toko di Amerika dengan nama dirinya, pernah mengakui, "Saya sudah belajar 30 tahun yang lalu bahwa sungguh bodoh untuk memarahi orang lain. Saya sudah mempunyai cukup masalah dalam mengatasi keterbatasan saya sendiri tanpa memperdulikan fakta bahwa Tuhan tidak membagikan secara merata kemampuan inteligensi seseorang.
Wanamaker mendapat pelajaran ini dengan cepat, tetapi saya sendiri harus membuat kesalahan besar di dunia yang sudah tua ini selama sepertiga abad sebelum saya sadar bahwa 99 kali dari 100, orang tidak mengkritik dirinya sendiri sama sekali, tidak peduli kesalahan yang sudah dilakukannya. Kritik adalah hal yang sia-sia karena menempatkan seseorang dalam posisi defensif dan biasanya membuat orang itu berusaha mempertahankan dirinya. Kritik itu berbahaya karena melukai rasa kebanggaan seseorang, melukai perasaan pentingnya, dan membangkitkan rasa benci. B.F. Skinner, seorang psikolog terkenal di dunia, membuktikan melalui pengalaman-pengalamannya bahwa seekor binatang yang diberi hadiah karena tingkah laku baik, akan belajar jauh lebih cepat dan menyimpan apa yang dipelajarinya dengan jauh lebih efektif, dibandingkan dengan seekor binatang yang dihukum karena bertingkah laku buruk. Studi-studi berikutnya menunjukkan bahwa hal yang sama juga berlaku pada manusia. Dengan mengkritik, kita tidak membuat perubahan yang langgeng dan seringkali malah menimbulkan rasa benci. Hans Selye, seorang psikolog besar lainnya, berkata, kehausan kita akan persetujuan, sama besarnya dengan ketakutan kita pada kritik. Rasa benci yang ditimbulkan oleh kritik dapat menurunkan semangat kerja para pegawai, anggota keluarga, dan kawan-kawan, dan hal ini tetap tidak memperbaiki situasi yang sudah dikritik. George B. Johnson dari Enid, Oklahoma, seorang koordinator keamanan untuk sebuah perusahaan rekayasa. Salah satu dari tanggung jawabnya adalah memastikan bahwa para pekerja harus memakai topi pengaman pada saat mereka berada di tempat kerja. Lapangan. Dia akan melaporkan jika ia melihat ada pekerja yang tidak mengenakan topi pengaman, menyampaikan secara jelas tentang peraturan yang harus mereka patuhi. Hasilnya, ia mendapat penerimaan yang tidak simpatik dari para pekerja yang merasa kesal, dan seringkali setelah ia pergi, para pekerja itu akan menanggalkan topi mereka. Ia memutuskan untuk mencoba pendekatan yang berbeda. Saat berikutnya bila ia menemukan pekerja yang tidak memakai topi pengaman, ia bertanya apakah topi itu tidak nyaman dipakai atau tidak cukup pas untuk mereka. Kemudian ia mengingatkan para pekerja itu dengan nada menyenangkan bahwa topi itu dirancang untuk melindungi mereka dari kecelakaan, dan menyarankan agar topi itu selalu digunakan di tempat kerja. Hasilnya adalah kesadaran untuk mematuhi peraturan tanpa rasa kesal dan benci. Anda akan mendapatkan contoh-contoh tentang kesia-siaan dari kritik dalam sejarah. Sebagai contoh, kita ambil pertengkaran antara Theodore Roosevelt dan Presiden Taft, pertikaian yang memecah Partai Republik, yang menempatkan Woodrow Wilson di Gedung Putih, dan tercatat jelas sepanjang masa Perang Dunia Pertama yang mengubah arus sejarah. Mari kita lihat faktanya dengan segera. Ketika Theodore Roosevelt melangkah keluar dari Gedung Putih pada tahun 1908, ia mendukung Taft, yang terpilih sebagai presiden. Kemudian Theodore Roosevelt berangkat ke Afrika untuk berburu singa. Ketika Roosevelt kembali, ia meledakkan amarah. Ia mengkritik Taft untuk sikap konservatifnya, berusaha sendiri untuk mengamankan nominasi untuk masa pencalonan presiden yang ketiga kalinya, membentuk Partai Bull Moose, dan semua hal lainnya kecuali menghapuskan GOP. Dalam pemilihan selanjutnya, William Howard Taft dan Partai Republik hanya menang di dua negara bagian Vermont dan Utah. Kekalahan paling besar yang pernah terjadi pada partai itu. Theodore Roosevelt menyalahkan Taft, tetapi apakah Presiden Taft menyalahkan dirinya sendiri? Tentu saja tidak. Dengan berlinang air mata, Taft berkata, "Saya tidak melihat kemungkinan lain yang bisa saya lakukan." Siapa yang harus disalahkan? Roosevelt atau Taft? Terus terang, saya tidak tahu, dan saya tidak peduli. Hal penting yang saya coba ambil adalah kritik Theodore Roosevelt tidak membuat Taft mengakui bahwa ia bersalah. Kritik ini hanya mendorong Taft mempertahankan dirinya dan dengan berlinang air mata mengulangi pernyataan, "Saya tidak melihat kemungkinan lain yang bisa saya lakukan." Atau, ambil contoh skandal Teapot Dome. Skandal itu terus memenuhi berbagai surat kabar pada awal tahun 1920-an. Skandal itu mengguncang negara. Dalam ingatan mereka yang hidup saat itu, belum pernah hal yang seperti ini terjadi dalam kehidupan rakyat Amerika. Berikut ini fakta-fakta dari skandal itu. Albert B. Fall, Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Harding, dipercaya dalam penyewaan tempat penyimpanan minyak milik negara di Elk Hill dan Teapot Dome, tempat penyimpanan minyak yang telah dicadangkan untuk pemakaian masa mendatang bagi Angkatan Laut. Apakah Menteri Fall mengizinkan tawaran yang kompetitif? Tidak, ia menyerahkan kontrak yang menguntungkan itu kepada kawannya Edward L. Doheny. Dan apa yang dilakukan Doheny?
Ia memberi Menteri Val apa yang ia dengan senang menyebutnya, pinjaman, $100.000. Kemudian, dengan angkuh Menteri Val memerintahkan Angkatan Laut Amerika datang ke distrik itu untuk mengenyahkan para pesaing yang sumur-sumurnya menghisap minyak dari tempat penyimpanan Elk Hill. Para pesaing yang diusir dari tanah mereka di bawah ancaman senjata dan bayonet itu bergegas datang ke pengadilan dan membongkar skandal Teapot Dome. Kebusukan ini muncul sangat tajam sehingga menghancurkan pemerintahan Harding, memuakkan seluruh bangsa, mengancam pecahnya Partai Republik, dan menempatkan Albert B. Val ke dalam penjara. Val dikutuk dengan keji. Apakah dia menyesal? Tidak pernah. Bertahun-tahun kemudian Herbert Hoover menyampaikan dalam pidato di depan publik bahwa kematian Presiden Harding adalah karena kecemasan mental yang disebabkan seorang kawan yang telah berkhianat kepadanya. Ketika istri Val mendengar kabar itu, ia serta-merta bangkit dari kursinya, menangis, dan mengacung-acungkan kepalanya dan berteriak, "Apa? Harding dikhianati Val?" "Tidak, suami saya tidak pernah berkhianat kepada siapapun. Rumah ini penuh dengan emas yang tidak akan membuat suami saya tergoda untuk melakukan hal yang salah. Dia yang sudah dikhianati dan menjadi korban." Begitulah sifat manusia, mereka yang bersalah menyalahkan orang lain selain diri mereka sendiri. Kita semua seperti itu. Jadi, apabila Anda dan saya tergoda untuk mengkritik seseorang untuk masa mendatang, mari kita ingat Al Capone, Crowley, Dua Senjata, dan Albert Val. Mari kita sadari bahwa kritik itu seperti merpati pos. Mereka selalu kembali pulang. Mari kita sadari bahwa orang yang akan kita koreksi dan caci maki mungkin akan mempertahankan dirinya, dan membalas mencaci kita, atau, seperti Taff yang lembut, akan berkata, "Saya tidak melihat kemungkinan lain yang bisa saya kerjakan." Pada suatu pagi tanggal 15 April tahun 1865, Abraham Lincoln terbaring sekarat di kamar sewaan murah yang berseberangan dengan jalan dari Theater Ford, di mana John Wilkes Booth telah menembaknya. Tubuh Lincoln yang jangkung terbaring di tempat tidur yang terlalu pendek untuknya. Sebuah reproduksi murahan dari karya Rosa Bonheur yang terkenal The Horse Fair tergantung di atas tempat tidur, dan pancaran sinar temaram dari gas memercikkan sinar kuning. Pada saat Lincoln terbaring dalam keadaan sekarat, Menteri Angkatan Bersenjata Stanton berkata, "Di sana terbaring lelaki paling sempurna yang pernah ada di dunia." Apa rahasia sukses Lincoln dalam berhubungan dengan manusia? Saya mempelajari kehidupan Abraham Lincoln selama 10 tahun dan menghabiskan waktu 3 tahun untuk menulis kembali buku berjudul Lincoln the Unknown. Saya yakin sudah membuat studi terperinci dan tuntas tentang kepribadian dan kehidupannya selengkap mungkin. Saya mengadakan studi khusus tentang metode Lincoln dalam berhubungan dengan manusia. Apakah ia mengikuti hati nuraninya untuk mengkritik? Ya, sebagai seorang pemuda di Pigeon Creek Valley di Indiana, ia tidak hanya mengkritik melainkan juga menulis surat dan puisi yang mengejek orang-orang, lalu menjatuhkan surat-surat ini di jalan-jalan pinggir kota di mana ia yakin akan ditemukan. Salah satu dari surat-surat itu membangkitkan kemarahan yang terus menyala sepanjang hidup. Bahkan setelah Lincoln membuka praktek sebagai seorang konsultan hukum di Springfield, Illinois, ia menyerang lawannya secara terbuka dalam surat-surat yang diterbitkan di koran-koran. Namun ia melakukan hal ini terlalu sering. Pada musim semi tahun 1842, Lincoln mengejek seorang politikus yang suka berkelahi bernama James Shield. Lincoln mengecamnya melalui sepucuk surat tanpa nama yang diterbitkan dalam Journal Springfield. Seisi kota itu pecah dalam tawa. Shield, seorang yang peka dan memiliki harga diri, mendidih karena marah. Ia berusaha mencari tahu siapa yang menulis surat itu. Ia mengejar Lincoln dan menantangnya berduel. Lincoln tidak ingin berkelahi. Ia menolak untuk berkelahi, tetapi ia tidak bisa melepaskan diri dari kejadian ini dan menyelamatkan harga dirinya. Lincoln diberi pilihan senjata. Karena Lincoln memiliki lengan yang sangat panjang, ia memilih pedang kavaleri dan belajar berkelahi dengan menggunakan pedang di West Point, dan, pada hari yang ditentukan, Lincoln dan Shield bertemu di tepi sungai Mississippi, bersiap untuk bertarung sampai mati, namun pada menit terakhir, para pendukung mereka mencela dan menghentikan duel tersebut. Itu adalah insiden pribadi yang paling mengerikan dalam hidup Lincoln. Hal itu mengajarinya satu pelajaran tak ternilai harganya dalam seni berhubungan dengan manusia. Tidak pernah lagi ia menulis surat yang menghina. Tidak pernah lagi ia mengolok-olok seorang pun. Dan sejak saat itu, Lincoln hampir tidak pernah mengkritik siapapun dalam hal apapun. Dari waktu ke waktu, pada masa Perang Saudara,
Lincoln menempatkan seorang jenderal baru sebagai kepala ketentaraan di Potomac, dan masing-masing secara bergantian McClellan, Pope, Burnside, Hooker, Meade membuat kesalahan besar secara tragis dan menarik Lincoln menelusuri lantai dalam dengan putus asa. Setengah dari bangsa mengutuk dengan keji para jenderal tidak kompeten ini, tetapi Lincoln, dengan tidak mendendam terhadap seorang pun, dengan kemurahan hati untuk semuanya, ia menahan rasa damainya. Salah satu dari kutipan favoritnya adalah, "Jangan menghakimi, maka Anda pun tidak dihakimi." Tatkala istri Lincoln dan orang-orang bicara dengan kasar mengenai orang-orang selatan, Lincoln menjawab, "Jangan mengkritik mereka, mereka hanya bertindak dengan cara yang sama seperti yang akan kita lakukan jika kita berada dalam situasi yang sama. Namun, jika ada orang yang pernah mendapat kesempatan untuk mengkritik, pasti ia adalah Lincoln." Mari kita meninjau satu ilustrasi. Pertempuran Gettysburg berlangsung selama 3 hari di awal bulan Juli tahun 1863. Pada malam tanggal 4 Juli tahun 1863, Lee mulai bergerak mundur ke bagian selatan manakala awan disertai guntur mengguyuti daerah itu dengan hujan. Tatkala Lee mencapai Potomac dengan tentaranya yang kalah, ia menemukan sungai yang banjir besar dan tidak bisa dilalui di depannya, dan pasukan Union yang menang berada di belakangnya. Lee masuk perangkap. Ia tidak bisa melepaskan diri. Lincoln melihat itu. Ini adalah satu kesempatan emas yang diperoleh kesempatan untuk menangkap pasukan Lee dan mengakhiri perang dengan segera. Oleh karena itu, dengan harapan yang bulat, Lincoln memerintahkan Meade agar tidak menghubungi Dewan Perang tetapi segera menyerang Lee. Lincoln mengirim telegram perintahnya dan kemudian mengirim utusan khusus kepada Meade yang meminta aksi segera. Apa yang dilakukan oleh Jenderal Meade? Lee melakukan hal yang tepat berlawanan dengan yang diperintahkan Lincoln. Ia bimbang. Ia menunda. Ia mengirimkan dalih-dalih. Ia menolak sama sekali untuk menyerang Lee. Akhirnya air sungai surut dan Lee menyelamatkan diri melewati Potomac dengan pasukannya. Lincoln marah sekali. Apa maksudnya ini? Lincoln berteriak kepada putranya Robert. "Ya Tuhan, apa maksudnya ini? Kita sudah mendapatkan mereka dalam genggaman kita, dan kita hanya harus mengulurkan tangan dan mereka jadi milik kita, namun tak ada yang bisa saya katakan atau kerjakan untuk menggerakkan tentara." Dalam keadaan demikian, hampir semua jenderal sudah pasti mampu mengalahkan Lee. Jika saja saya berada di sana, saya sendiri yang sudah menghantamnya. Dalam rasa kecewa yang mendalam, Lincoln duduk dan menulis surat ini untuk Meade. Lincoln memang sangat konservatif dan bertahan dengan jalan pikirannya. Jadi surat yang datang dari Lincoln pada tahun 1863 itu sama dengan kemarahannya yang paling ganas. "Jenderal yang terhormat, saya tidak yakin jika Anda menyadari besarnya kerugian yang terjadi karena bebasnya Lee. Ia sudah berada dalam genggaman kita dan dengan mendapatkannya, akan membawa kepada kesuksesan besar untuk mengakhiri perang ini. Karena begini kejadiannya, perang sudah pasti akan diperpanjang. Jika Anda tidak berhasil menggempur Lee pada hari Senin kemarin, bagaimana Anda mungkin berada di sebelah selatan sungai itu, manakala Anda bisa memperoleh sangat sedikit tidak lebih dari 2/3 kekuatan yang Anda miliki saat itu? Akan tidak masuk akal untuk berharap dan saya tidak berharap bahwa Anda bisa memberi pengaruh sekarang. Kesempatan emas Anda sudah lewat, dan saya sangat kecewa tak terhingga karena peristiwa ini." Apa yang Anda kira yang dikerjakan Meade ketika ia membaca surat ini? Meade tidak pernah melihat surat itu. Lincoln tidak pernah mengirimkannya. Surat itu ditemukan di antara kertas-kertasnya setelah Lincoln wafat. Dugaan saya adalah dan ini hanya sebuah terkaan bahwa setelah menulis surat itu, Lincoln memandang keluar jendela dan berkata pada dirinya, "Tunggu dulu. Mungkin saya tidak perlu terburu-buru. Sungguh mudah bagi saya yang duduk di sini, dalam gedung putih yang tenang dan memerintahkan Meade untuk menyerang, tetapi jika saya berada di sana di Gettysburg, dan jika saya telah melihat banjir darah sebanyak yang dilihat Meade selama minggu kemarin, dan jika saja telinga saya mendengar teriakan-teriakan ngeri dari mereka yang terluka dan sekarat, mungkin saya juga tidak akan begitu bersemangat untuk menyerang mereka. Jika saya mempunyai temperamen seperti Meade yang sabar, mungkin saya pun akan melakukan hal yang sama. Bagaimanapun, hal itu kini sudah menjadi terlanjur. Jika saya mengirimkan surat ini, hal itu akan melegakan perasaan saya, tetapi itu akan membuat Meade berusaha mempertahankan dirinya. Hal itu akan membuatnya mengutuk saya. Itu akan membangkitkan perasaan sangat tidak enak, merusak semua semangatnya sebagai seorang panglima, dan mungkin memaksanya untuk mengundurkan diri dari ketentaraan. Jadi seperti yang sudah saya katakan,
Lincoln menyisihkan surat itu, karena ia sudah belajar dari pengalaman pahit bahwa kritik yang pedas hampir selalu berakhir dengan sia-sia. Theodore Roosevelt berkata bahwa ketika ia, sebagai presiden, dihadapkan dengan masalah besar, ia biasa bersandar pada punggungnya dan memandang ke atas pada lukisan besar Lincoln yang digantung di atas mejanya di Gedung Putih. Lalu ia bertanya pada dirinya, apa yang akan dilakukan Lincoln jika ia berada dalam posisi saya? Bagaimana ia akan memecahkan masalah ini? Mark Twain sekali-kali kehilangan rasa sabar dan menulis surat-surat yang tidak pernah dikirim sampai kertasnya berwarna coklat. Misalnya, ia pernah menulis surat kepada seorang lelaki yang telah membangkitkan kemarahannya, hal yang pantas untuk Anda adalah izin pemakaman. Anda cukup hanya berbicara dan saya akan memastikan Anda memperolehnya. Pada kesempatan lain ia menulis kepada seorang editor mengenai usaha seorang korektor untuk memperbaiki ejaan dan tanda baca saya. Twain memerintahkan, mulai sekarang buat tulisan itu sesuai draft salinan saya dan pastikan si korektor itu menyimpan sarannya dalam otaknya yang busuk. Penulisan surat yang menyakitkan ini membuat Mark Twain merasa lebih enak. Surat-surat itu memungkinkannya menyalurkan rasa panasnya, dan surat-surat tersebut tidak sungguh-sungguh merugikan siapapun, karena istri Mark secara rahasia mengambil kembali surat-surat tersebut, dan tidak pernah dikirim. Anda kenal seseorang yang Anda ingin agar berubah dan memperbaiki sikapnya. Bagus. Hal itu boleh saja. Saya setuju dengan itu. Namun mengapa tidak mulai dengan diri Anda sendiri? Dipandang dari sudut diri sendiri, hal itu jauh lebih menguntungkan daripada berusaha memperbaiki orang lain ya, dan jauh lebih tidak berbahaya, kata Konfusius, apabila serambi depan Anda sendiri tidak bersih. Ketika saya masih muda dan berusaha untuk memberi kesan pada orang lain, saya menulis sepucuk surat tolol kepada Richard Harding Davis, seorang penulis yang pernah menjadi bayangan besar dalam dunia sastra Amerika. Saya menjadi sedang menyiapkan sebuah artikel tentang para penulis, dan saya minta Davis untuk menceritakan metode kerjanya. Beberapa minggu sebelumnya, saya sudah menerima surat dari seseorang dengan catatan di bagian bawahnya, didikte tetapi tidak dibaca. Saya sangat terkesan. Saya merasa bahwa penulisnya pasti orang besar dan sibuk, juga orang penting. Saya sama sekali tidak sibuk, tetapi saya sangat berhasrat memberi kesan baik pada Richard Harding Davis, maka saya akhiri catatan pendek saya dengan kata-kata, didiktekan tetapi tidak dibaca. Davis tidak pernah bersusah payah untuk menjawab surat saya. Ia sekedar mengembalikannya kepada saya dengan catatan singkat di bawahnya, sikap Anda yang buruk hanya dilampaui oleh sikap Anda yang buruk. Benar, saya sudah membuat kesalahan besar, dan mungkin saya patut mendapat kritik ini. Namun sebagai manusia, saya menolaknya. Saya menolak dengan sakit hati sehingga ketika saya membaca tentang kematian Richard Harding Davis 10 tahun kemudian, satu-satunya pikiran yang masih menetap dalam benak saya malu mengakuinya adalah rasa sakit hati yang ia berikan kepada saya. Jika Anda dan saya hanya ingin menimbulkan rasa benci pada masa mendatang yang mungkin akan bertahan selama beberapa dasawarsa dan menetap sampai mati, cobalah menuruti hati memberikan kritik yang tajam betapapun yakinnya kita bahwa tindakan kita benar. Tatkala kita berhubungan dengan manusia, mari kita mengingat bahwa kita tidak berhubungan dengan makhluk logika. Kita berhubungan dengan makhluk penuh emosi, makhluk yang penuh dengan prasangka dan dimotivasi oleh rasa bangga dan sombong. Kritik pedas menyebabkan Thomas Hardy, salah seorang novelis terbaik yang pernah ada dalam sejarah sastra Inggris, menolak selamanya untuk menulis fiksi. Kritik telah membuat Thomas Chatterton, penulis terkenal Inggris, bunuh diri. Benjamin Franklin, yang tidak bijaksana dalam masa mudanya, menjadi sangat diplomatis, begitu mahir dalam menangani hubungan sesama manusia, sehingga ia dijadikan duta besar Amerika untuk Perancis. Rahasia suksesnya, saya tidak akan bicara hal buruk tentang seorang pun, jawabnya, dan hanya membicarakan hal yang baik tentang semua orang. Semua orang bodoh bisa mengkritik, mencerca, dan mengeluh dan hampir semua orang bodoh melakukannya. Namun perlu karakter dan kontrol diri untuk mengerti dan memberi maaf. Seorang yang berjiwa besar akan memperlihatkan kebesarannya, kata Charlie Lee, dari caranya memperlakukan orang kecil. Bob Hoover, seorang pilot penguji terkenal yang sering tampil dalam pertunjukan udara, kembali pulang ke rumahnya di Los Angeles dari sebuah pertunjukan udara di San Diego. Seperti yang dijelaskan dalam majalah Flight Operations, pada ketinggian 300 kaki di udara, kedua mesinnya mendadak berhenti. Dengan manuver yang sangat terampil, Hoover berhasil mendaratkan pesawatnya dengan selamat. Meski pesawat itu rusak parah,
Tak seorang pun yang cedera. Tindakan Hoover yang pertama setelah pendaratan darurat itu adalah memeriksa bahan bakar pesawat. Persis seperti yang ia curigai, pesawat baling-baling Perang Dunia II yang telah diterbangkannya itu ternyata diberi bahan bakar untuk jet bukannya bensin. Begitu kembali ke bandara, Hoover minta bertemu dengan mekanik yang telah merawat pesawatnya. Lelaki muda itu sakit karena rasa takut akan kesalahannya. Air mata bercucuran mengalir di wajahnya begitu Hoover datang mendekat. Ia baru saja hampir menyebabkan sebuah pesawat yang sangat mahal hancur dan nyaris menyebabkan 3 nyawa melayang. Anda bisa membayangkan kemarahan Hoover. Setiap orang tentunya berharap caci maki yang keluar dari lidah pilot tersebut ini atas kecerobohan seorang mekanik. Namun Hoover tidak memarahi mekanik itu, ia bahkan tidak mengkritiknya. Sebaliknya, ia memeluk bahu sang mekanik dan berkata, "Untuk menunjukkan pada Anda bahwa saya yakin Anda tidak akan pernah melakukannya lagi, saya ingin Anda merawat F-51 saya besok." Sering kali orang tua tergoda untuk mengkritik anak-anak mereka. Anda mengharapkan saya berkata, "Jangan," namun saya bukan mengatakan itu. Saya sekedar hendak berkata, sebelum Anda mengkritik mereka, baca salah satu jurnal klasik Amerika. Ayah juga lupa, sebenarnya jurnal itu awalnya muncul sebagai satu editorial dalam majalah People's Home Journal. Kami mencetaknya kembali di sini atas izin si penulis, seperti yang dimuat dalam Reader's Digest. Ayah juga lupa, adalah satu dari tulisan-tulisan kecil yang ditulis cepat dengan perasaan tulus menggugah hati begitu banyak pembaca sehingga menjadi satu tulisan cetak ulang yang abadi dan disukai. Sejak munculnya pertama kali, Ayah juga lupa, telah diproduksi kembali. Tulis penulisnya W. Livingston Larned, dalam ratusan majalah, dan dalam koran-koran di seluruh negeri. Artikel itu sudah dicetak ulang hampir dalam semua bahasa yang ada. Saya memberi izin untuk ribuan orang yang berharap membacanya dari sekolah, gereja, dan ruang kuliah. Tulisan itu telah diudarakan dalam peristiwa dan program-program yang tak terhitung jumlahnya. Sungguh aneh, periodikal akademi ikut menggunakannya, dan juga majalah-majalah sekolah menengah. Kadang-kadang satu tulisan kecil tampaknya secara misterius bisa berhasil. Yang satu ini sudah pasti begitu.